Indonesia tidak aman, nah itu pasti akan orang bingung kok, dan orang nggak mau baca gitu, buat apa baca ini gitu kan, karena apa namanya, hal-hal yang tidak ada kejadiannya, tiba-tiba kita ngomong gitu. Nah, orang tidak menarik bagi orang untuk membacanya gitu. Jadi untuk mengatakan mengapa jalan tol tidak aman, kamu perlu namanya itu newspek, kaitan ya. Kamu kait-kaitkan beritanya dengan kecelakaan pada Vanessa gitu. Kira-kira begitu, Melania. Apakah menjawab enggak? Terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang mau nanya lagi? Bukan, maksud saya gini, apalagi nih unsur menarik? Kan kita udah dapat 3 nih. Aktual, kedekatan, tokoh, terus apa lagi? Ini banyak, bisa 20 ya, bisa 30. Peristiwanya nggak sih, Pak? Bagaimana Dari peristiwanya? peristiwanya mungkin baru, bukan peristiwa baru, jadi kayak apa mungkin udah sama kayak aktual apa? Misalnya kayak peristiwanya itu kayak apa ya? Peristiwa yang unik atau kayak peristiwa yang kayak di luar yang kewajaran gitu, seperti itu, Pak? Apa itu udah termasuk Nah, kalau yang aktual? misalnya dia baru, ya itu udah kita sebut. Tapi kalau kamu menyebutkan unik ya, unik itu termasuk ya. Sebuah peristiwa yang unik itu pasti orang pengen tahu. Kenapa sih begitu? Dia unik banget ya, belum pernah lihat tuh seperti itu gitu. Ya itu namanya unik. Unik itu artinya satu-satunya ya, begitu. Kalau dia satu-satu pasti dia berbeda ya dari yang lain. Itu kan itu disebut unik. Kau bisa kasih contoh nggak, Dita? Apa itu unik? Peristiwa Kalau apa yang dari peristiwa yang unik itu kalau misalnya itu kan baru yang ada nih Pak, saya juga baru dengar berita yang ada konser yang dari luar negeri, saya lupa nggak tahu namanya apa, itu yang baru-baru aja terjadi. Itu kan biasanya kalau konser itu kan apa namanya, jarang ya Mas, ada, maksudnya bukannya jarang sih, kalau di Indonesia jarang gitu kayak ada konser tapi yang rusuh hingga penontonnya itu banyak yang meninggal gitu Pak. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan dari konser luar negeri gitu, yang ada beberapa konser yang mereka nonton tapi itu justru penontonnya itu banyak yang meninggal gitu dari konser itu menarik nggak sih Pak, misalnya kita tarik gitu dari contoh luar negeri terus kita masuk ke di Indonesia ini gitu? Oh, itu menarik ya. Konser yang rusuh besar itu menarik, tapi itu sebutannya pasti bukan unik ya. Itu mungkin bisa disebut kejadian yang luar biasa atau ekstrim atau dramatik ya. Jadi itu bukan unik ya. Itu adalah misalnya kejadian luar biasa ya. Atau dia ekstrim ya, banyak sekali yang meninggal kan. Itu bisa. Jadi kalau ekstrim itu artinya, misalnya begini ya, ekstrim itu kan kamu sering mendengar ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu kan, atau ekstrim sekali, dingin sekali, itu dinginnya ekstrim, atau panas sekali, panasnya ekstrim. Ekstrim itu adalah untuk menunjukkan kejadian atau situasi yang paling gitu ya, yang paling ramai ya, orang yang mati itu paling banyak, itu ekstrim. Kemudian dinginnya dingin teramat, sangat dingin, itu dinginnya ekstrim. Atau panas, panasnya teramat panas, itu namanya ekstrim panas gitu kan. Atau ada ekstrim kiri, ini dalam politik. Ekstrim kiri itu adalah ekstrim yang dikaitkan dengan sosialis ya, sosialis itu ekstrim kiri. Sedangkan ekstrim kanan biasanya dikatakan adalah kapitalis ya. Dia sangat kapitalis tuh ekstrim kanan, dia sangat sosialis artinya ekstrim kiri. Nah, ekstrim itu adalah hal-hal yang paling di garis paradoksialnya, di garis yang pertentangan, paling atas, paling bawah itu ekstrim. Nah, contoh yang kamu katakan tadi itu ekstrim sekali, bahwa pertunjukan itu biasanya ya. Tapi kamu nggak terpengaruh ya suara itu ya, karena suara saya tetap lebih keras ya. Iya Pak. Nah,
Itu ekstrim, misalnya terjadi pembunuhan, peserta atau penontonnya ribut sampai banyak sekali meninggal. Inilah pertunjukan yang paling banyak menelan korban. Nah, itu ekstrim. Jumlah korbannya ekstrim. Tapi kalau unik itu bukan begitu. Unik itu misalnya gini. Misalnya unik itu apa ya? Misalnya gini deh. Ada orang biasa yang kemudian terkenal. Ini contohnya Alibata lah. Alibata itu unik ya. Alibata kamu tahu ya? Kamu pernah mendengar nama Alibata Fingerstyle? Tahu, Pak. Gitaris. Ya, tahu ya. Yang lain tahu ya. Nah, dia sampai diundang untuk konser secara virtual di Italia. Di konser yang paling terhormat di Italia dengan tokoh gitaris yang paling terkenal di Italia, dan di sana bayar konsernya mahal ya. Kemudian Alif ini diajak kolaborasi di sana. Nah, itu unik karena Alif ini tidak terkenal tadinya, dia hanya main gitar di YouTube ya. Tapi permainan gitarnya itu nggak ada yang bisa menyamainya ya. Dia dianggap mempunyai cara bermain gitar yang sangat unik. Artinya unik itu satu-satunya, hanya dia yang bisa. Itu artinya unik itu satu-satunya. Nah, itu contoh unik. Pertama, dia uniknya karena dia memain gitarnya cara yang sangat berbeda, hanya dia yang bisa. Kedua, dia uniknya, dia hanya orang biasa bikin gitaran di rumahnya yang kesannya tidak mewah, jauh dari mewah, kemudian diundang main gitar di Italia di tempat yang paling mewah gitu kan, sana dan berbayar dan mahal. Nah, itu unik. Begitu. Ada lagi contoh yang lain apa? Bukan, maksud saya apa unsur menarik itu? Belum dibicarakan di mana-mana, Pak. Itu namanya eksklusif ya. Itu juga menarik ya, eksklusif. Jadi kalau ada sebuah peristiwa belum pernah diberitakan dan belum pernah dibicarakan, hanya kita yang tahu, nah itu eksklusif ya. Misalnya nih ya, kamu dapat bocoran nilai menjelang kamu lulus ujian SMA dulu, kamu udah tahu nih siapa yang nggak lulus, siapa yang lulus, karena kamu anaknya kepala sekolah, kamu ketika orang tua kamu kamar mandi, kamu buka-buka ya, lembarannya di meja, kamu tahu ada beberapa anak yang tidak lulus. Kemudian kamu kasih tahu teman-teman kamu di sekolah, nah itu menarik karena itu eksklusif, hanya kamu yang tahu pada saat itu. Gitu. Itu contoh sehari-hari. Tapi kalau contoh belum diumumkan, tapi wartawan tersebut sudah mendapat bocorannya, hanya dia yang tahu, hanya dia yang mendapat bocoran, nah itu menjadi menarik bagi pembaca. Juga misalnya ada sebuah penemuan ya, penemuan ilmiah tentang COVID misalnya ya. Hanya kamu yang diundang sebagai wartawan untuk menyaksikan hasil penelitian di sebuah lab misalnya, tidak ada wartawan lain yang diundang, hanya kamu. Nah, kamu mempunyai berita yang eksklusif ya. Nah, itu pasti akan sangat menarik. Pembaca pasti sangat ingin tahu apa yang kamu ketahui itu. Jadi eksklusif itu adalah berita yang hanya kamu doang yang tahu, yang lain belum tahu. Itu eksklusif. Ada lagi, apalagi hal-hal yang menarik menurut kamu? Kalau menyentuh perasaan gitu gimana? Kurang jelas suaranya. Kalau menyentuh perasaan atau inspirasi. Menyentuh perasaan. Menyentuh perasaan itu ya manusiawi ya. Itu termasuk sensitif ya. Itu juga menarik ya, orang sensitif ya. Kalau inspiratif itu gimana? Inspiratif. Ya. Inspiratif itu biasanya bukan pada berita. Berita itu kan kalau inspiratif itu bukan peristiwa ya. Peristiwa yang inspiratif enggak. Biasanya inspiratif itu dikaitkan dengan tokoh ya. Seseorang yang inspiratif. Dia memberikan inspirasi bagi orang lain. Itu dia menjadi berita karena ketokohannya ya. Bukan karena inspirasinya. Inspirasinya harus dinilai lagi ya. Bahwa dia misalnya inspiratifnya tokoh tersebut dari nobody sampai dia jadi hero, dari zero
sampai hero. Nah, itu dia disebut sebagai dia memberikan inspirasi buat orang-orang lain. Tapi kenapa dia begitu? Karena dia tokoh. Ya. Atau dia melakukan hal yang luar biasa ya. Itu masuk ekstrim misalnya. Misalnya dari dia ada orang, misalnya siapa ya orang terkaya itu, misalnya Bill Gates ya. Bill Gates itu dulu mahasiswa yang biasa-biasa aja sih ya. Dia kerja, maksud saya secara kekayaan dia tidak kaya raya ya. Kemudian dia menemukan operating system pertama yang disebut DOS ya. DOS itu adalah software yang bisa memerintahkan mesin berjalan sehingga tampil seperti di komputer kamu itu. Itu bantuannya DOS, bantuan operating system. Itu yang pertama kali menemukan adalah Bill Gates ya, ketika dia masih mahasiswa dan dia yakin itu akan mengubah dunia. Kemudian dia berhenti dari Harvard, terus dia bikin operating system, terus sampai dia menjadi orang terkaya di dunia. Sekarang hampir setiap orang di dunia ini menyumbangkan uang buat kepada Bill Gates ya, karena kita pakai komputer. Di komputer itu ada Windows. Windows itu punya Bill Gates. Jadi kita nih ikut membiayai membuat Bill Gates kaya. Juga sekarang lebih luas lagi ya, kita kalau di handphone kita pakai Android. Android itu punyanya Google. Google itu yang bikin tuh siapa penciptanya saya lupa tuh ya. Nah, itu inspiratif orang-orang seperti gitu. Yang kita news value-nya adalah pada tokohnya ya, bukan pada apa yang dilakukannya. Apa yang dilakukannya membuat dia jadi tokoh. Nah, ketokohannya yang kita jadikan berita. Oke. Apalagi unsur menarik itu? Banyak ini, kamu ada 20 lebih ya. Bapak, kalau dalam sebuah peristiwa itu terdapat konflik, masuk tidak, Pak? Konflik, ya. Konflik itu adalah salah satu unsur dari menarik yang paling banyak kita temukan. Setiap konflik itu menimbulkan rasa ingin tahu yang besar ya, itu menarik bagi setiap orang. Konflik pribadi, konflik kelompok, konflik partai politik, konflik tokoh, konflik negara itu semua diberitakan oleh orang. Kenapa? Karena itu menimbulkan rasa ingin tahu yang besar, apa sih yang terjadi, apa yang dikonflikkan, dan bagaimana solusinya. Itu selalu menarik perhatian wartawan ya untuk menulisnya. Ya, itu konflik termasuk gitu. Itu betul ya. Apalagi? Ayo, apalagi? Kalau kelangkaan itu termasuk nggak, Pak? Nah, langka itu ya masuk, itu langka ya. Setiap hal yang langka ini kan dekat dengan unik sebenarnya ya. Langka itu sedikit atau salah satunya itu masuk kelangkaan. Misalnya komodo ya, udah makin langka, itu menjadi berita yang menarik. Kemudian sekarang ini susah mencari apa ya? Oh, kita mau naik becak nih sekarang ya di Jakarta, itu langka banget kan becak, udah nggak ada ya, itu menarik. Setiap yang langka itu menarik pasti. Apalagi ayo. Ayo apa? Masih banyak ini. Kalau trending termasuk tidak, Pak? Trending ya, trending itu masuk ya. Jadi trending itu, bentar ya. Trending masuk ya. Kamu tahu artinya tren? Contohnya bisa kasih tahu nggak apa yang trending? Apa yang ngetrend? Tadi siapa yang jawab ya?
Saya nggak lihat namanya. Husnul, Pak. Betul. Ya, apa contohnya Husnul trending? Contohnya mungkin ini Pak, kan lagi trending tuh kemarin yang polisi tagar Polri anti kritik gitu Pak, sampai trending. Oh, Mungkin itu itu bisa. trending, itu namanya trending, isu yang trending. Ya, itu benar, cuma bukan cuma ya, itu istilah yang di media sosial yang trending ya. Tapi sebenarnya trending ininya kan asal katanya tren ya. Sedang trending. Kalau itu sama dengan viral ya, itu betul. Cuma yang maksud saya trending, ngetrend itu, yang tadi betul, tapi arti yang lebih luas adalah begini. Tren itu adalah kecenderungan untuk naik jumlah pemakainya atau makin populer. Jadi kalau grafik itu grafiknya naik gitu ya, misalnya gini. Saya kasih contoh ya. Nah, yang namanya tren itu gini ya. Ini garis abu-abu ini ya. Tadinya dia rata ya. Terus dia naik sampai tinggi. Itu disebutnya tren positif atau naik ya. Misalnya gini ya. Misalnya begini di tahun 80 ya. Tahun 80 itu yang pakai jilbab itu nggak ada ya. Nggak ada siswa yang pakai jilbab. Semua pakai rambutnya terbuka gitu ya. Tahun 80. Kemudian mulai ada tahun 81 misalnya satu orang, sedikit orang. Kemudian tahun 82 naik lagi 83, terus sampai sekarang makin banyak yang pakai jilbab ya. Sehingga semua sekarang lebih banyak siswa itu pakai jilbab. Nah, itu artinya di saat tahun 80 ini trennya tuh orang pakai jilbab lagi ngetren. Naik nih ininya ya, orang pakai jilbab. Nah, itu namanya tren. Makin lama penggunanya atau ininya naik, pengguna hobi atau jumlah orang yang memakai jilbab itu naik terus, itu namanya tren. Itu trennya positif. Itu selalu menjadi berita. Misalnya begini, ada lagi berita apa yang lagi trennya sekarang. Kamu bisa kasih contoh nggak ya, Husnul ya? Misalnya apa ya? Saat-saat ini yang ngetren TikTok ya. Pengguna TikTok itu sekarang makin banyak gitu. Itu artinya makin banyak, itu artinya ngetren. Nah, itu jadi berita. Semua yang paling makin itu namanya ngetren. Makin tinggi, makin naik, makin banyak, itu namanya tren. Nah, ininya grafiknya itu naik, ini tren. Ini positif. Juga kalau dia turun kayak yang orange gini sampai sini, itu trennya negatif, makin ditinggalkan ya. Itu juga berita. Misalnya saat ini orang ya misalnya di Papua lah ya. Di Papua jumlah orang yang menggunakan koteka semakin turun gitu. Nah, itu ngetren, itu juga berita ya. Itu bisa jadi berita. Kecenderungan yang makin turun itu menjadi berita. Atau begini, banjir di Jakarta itu semakin turun, itu juga berita. Sebaliknya juga gitu, banjir di Jakarta makin naik, itu juga berita. Itu tren. Turun atau naik itu berita. Itu pengertian tren. Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Apalagi? Banyak ini, kamu harus tahu ini. Jadi kalau kamu diundang diminta meliput sebuah berita, kamu tahu apa yang harus kamu ukur. Kalau kamu
tahu unsur menarik itu apa aja gitu. Apa aja yang disebut menarik. Jadi kamu harus punya daftar ini di luar kepala. Gimana kalau saya bantu ya, misalnya berbeda. Hal yang berbeda itu selalu menarik ya. Mengapa misalnya sepeda motor, komputer, handphone, mobil itu selalu ada model terbaru dan laku. Mengapa dia laku? Karena produsennya membuat perbedaan. Mungkin kamu sudah tahu bahwa mobil ya setiap 6 bulan itu keluar seri baru mobil. 6 bulan atau setahun. Nah, itu dibuat perbedaan yang kecil, misalnya lampunya. Jadi lampunya misalnya bulat ya, sekarang dibikin lampunya sipit gitu. Itu udah berbeda ya, dilihat berbeda dan itu membuat perbedaan dan orang jadi beli, keren nih, mobil yang baru lampunya begini gitu. Padahal di dalamnya sih sama aja ya. Kamu tahu bahwa mobil itu revolusi mesinnya itu udah lama nggak berkembang ya, begitu-begitu aja ya. Tapi mobil tetap laku. Kenapa laku? Karena yang diubah itu luarannya, aksesoris, bodi. Tapi mesinnya dari zaman dulu ya begitu mesinnya. Ada piston, ya, ada pembakaran di dalamnya yang membuat piston bergerak sehingga dia bisa menggerakkan roda. Dari dulu begitu-begitu aja, cuma luarannya berbeda. Nah, itu membuat mobil itu laku. Selalu diproduksi. Setiap 2 tahun dibikin perubahan besar. Misalnya lebih panjang, lebih aerodinamis, aksesorisnya beda. Nah, kemudian orang melihat bagus, dibeli lagi. Nah, itu namanya perbedaan. Perbedaan itu selalu menarik. Tahu teman kamu lah yang paling gampang di kelas. Misalnya tadinya dia rambutnya hitam. Tiba-tiba dicat sama dia jadi orange. Itu pasti ngeliat, wih, ini beda nih ya, gitu. Makanya ada ungkapan yang penting beda, gitu. Juga ada ungkapan jangan asal beda, gitu. Nah, itu selalu menarik. Kenapa ada ungkapan-ungkapan gitu? Karena itu menarik. Ayo, apa lagi? Saya tambah lagi ya, kamu lama nih mikirnya atau kamu belum tahu ya. Seks ya. Semua informasi tentang seks itu menarik ya. Tapi kamu harus tahu juga bahwa tidak semua yang menarik itu kamu beritakan, tergantung news value-nya ya dan nilai-nilai di masyarakat. Misalnya gini ya. Pernah terjadi ini di Swedia kalau nggak salah ya. Di Swedia sana ya, orang itu melakukan hubungan seks di tempat terbuka atau apa gitu nggak masalah bagi dia ya. Beda-beda kan setiap negara ya. Tapi dia tetap dihukum nih karena itu dia melawan hal-hal yang tidak baik. Kenapa dia dihukum? Ternyata dia dihukumnya karena mengotori properti negara ya. Jadi waktu dia hubungan seks itu ada yang keluar spermanya dan lain. Ini berita beneran ya, saya pernah baca ya. Dia dihukum karena itu gitu. Nah, tapi pada umumnya seks itu adalah hal yang menarik bagi semua orang di dunia ya. Bagi orang-orang, seks itu bukan hanya hubungan seks ya, maksud saya. Seks itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan dengan kelamin begitu ya. Makanya misalnya soal seks, majalah Playboy itu laku keras ya. Padahal yang dijual oleh Playboy itu kan cuma foto perempuan, pada umumnya perempuan ya. Foto perempuan yang tidak berbusana di foto menarik bagi laki-laki sehingga majalah itu laku. Kemudian ada misalnya dosen ya yang memperkosa muridnya, siswanya atau melecehkan siswanya. Nah, itu seks, itu menarik ya. Di samping ada unsur melawan hukum ya. Jadi seks, perbuatan yang melawan hukum, melanggar hukum itu selalu menarik. Oke. Kamu tambahkan lagi apa? Atau udah nyerah? Karena kita udah jam 9 ya, udah 2 jam.
1,5 jam ya. Mumpung ada suara yang lain ya, yang bersuaranya itu aja ya. Kalau misalnya lucu itu dia masuk ke unik ya Pak? Apa tuh? Ini siapa yang ngomong? Made Pak. Oh, Kalau- Made. Ya. Ya, gimana Made? Kalau misalnya humor itu dia masuknya ke unik gitu ya Pak? Nah, humor itu dia juga ini sendiri ya. News value, hal-hal yang menarik sendiri ya. Hal yang menarik. Humor itu bagian hal yang menarik. Karena itu banyak pertunjukan, humor. Kenapa datangin ya karena menarik. Di berita juga gitu. Kalau ada hal lucu yang apa itu menarik, itu bisa ditulis menjadi sebuah berita. Jadi humor, kelucuan ya, itu adalah hal yang menarik itu. Itu betul, Made. Terus apa lagi? Politik Pak, berkaitan politik biasanya menarik. Ya, iya betul Pak. Politik itu adalah topik ya, bukan unsur. Jadi harus dicarikan dalam politik itu unsur apanya yang menarik. Tidak semua masalah politik menarik ya. Tapi kamu harus mencarikan unsur-unsur apa yang membuat dia menarik. Misalnya menyangkut tokohnya, atau ada hal unik di dalam politik itu, atau ada gratifikasi seks gitu kan. Itu baru menarik. Tapi politiknya sendiri sebenarnya netral ya. Jadi kalau kamu bilang yang menarik dalam politik itu, kamu harus mencarikan unsur-unsur lain apa yang terjadi dalam politik itu yang menarik ya. Misalnya dari unsur-unsur ini aktual, kedekatan, tokoh, unik, itu baru bisa dibilang menarik. Kalau politiknya saja netral. Ya. Kalau kamu bilang politik menarik sama dengan misalnya ekonomi menarik, sepak bola menarik, tapi kita harus merinci lagi, menurunkannya, breakdown apanya yang menarik itu. Oke, coba ada lagi yang ingin memberikan ini masukan? Kalau tidak ada, ini karena sudah makin larut siang ya, bukan larut malam. Ini adalah beberapa ya yang saya sempat kumpulkan ya. Jadi hal-hal yang unik ya. Jadi kita udah bahas langkah, udah dampak kamu belum bahas. Semua yang berdampak itu menarik ya. Nah, apalagi dampaknya besar ya. Misalnya larangan untuk imbauan untuk menggunakan masker jika bertemu orang lain, itu dampaknya besar, itu menarik. Karena dampaknya pada ekonomi, yang jualan masker menjadi laku, atau dampak pada kesehatan. Kalau tidak pakai masker, gampang tertular COVID. Misalnya. Soal seks, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian prestasi seorang itu adalah yang menarik. Apalagi kalau misalnya prestasi nasional ya. Atau internasional, itu pasti menarik. Kemudian human interest, itu menarik. Tapi human interest ini agak susah ininya, agak banyak ininya, indikatornya. Pada human interest itu misalnya ada ketegangan ya. Tegangan misalnya lulus enggak, atau Indonesia ini